pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Tapi berpersilakan untuk duduk kembali. Kita mendengarkan pemimpin kita pada pagi hari ini yang sudah Filipi 3 ayat 8. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sama, supaya aku memperoleh Kristus. Demikianlah studi kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali menuju Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 109.
Tuhan, kami bersyukur jika saat pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah merayakan Natal di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir kami pada hari ini tidak hanya sekedar kami merayakan perayaan Natal ini, tetapi kami sungguh-sungguh mengenang tentang kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini untuk kami umat-Mu yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, biarlah perayaan Natal ini boleh kami rayakan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan hati yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan, membawa segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah di hari Natal yang indah ini, kami boleh menyadari betapa besar dosa kami di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau datang untuk kami, untuk menebus segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami sadar, kami sering menyakiti hatinya Tuhan. Menyakiti hatinya Tuhan melalui perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, dan mungkin kami juga sering kali menyakiti hati sesama kami. Kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dengarlah seruan hati jemaat pada saat ini. Ketika mereka datang dengan hati yang sungguh-sungguh memohon ampun, belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar, Tuhan menjamah hati, dan Tuhan mengubahkan hidup kami, supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami datang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni dosa kami. Dan kami percaya saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami. Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan senantiasa mewartakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, dan Tuhan yang memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menambah saudara-saudara untuk bangkit berdiri, dan kita akan kembali menyusul lagi. Kejadian firman Jemaat nomor 119.
Shalom Aleichem. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Sahabat samping kiri kanannya dengan salaman selamat hari Natal. Puji Tuhan, haleluya. Ternyata sukacita itu bukan hanya tadi malam, masih ngefek sampai sekarang ya. Amin. Jangan cuma sampai sekarang juga ya, tapi sampai seterusnya. Amin. Tuhan, sukacita Natal itu harus ada dalam kehidupan kita yang baik. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk memperingati hari kelahiran kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kasih karunia yang sudah kami terima dengan nyata, yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini di tahun 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, ini menjadi satu bukti nyata bahwa Engkau telah merealisasikan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman Allah. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib, kami ingin bersyukur, kami ingin bersukacita, kami ingin berbahagia. Jamah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati dan merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh menikmati hadirat Allah di sepanjang kehidupan ini. Bukan karena suatu kondisi, tetapi unconditional. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu akan menyampaikan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Sehingga kami semua jemaat yang hadir saat ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Allah mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saat ini seluruh dunia yang memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini makanya disebut dengan yang namanya Natal ya. Mari kita akan baca nats firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membacanya supaya kita bisa memahami firman Tuhan ini. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Kita berganti-gantian membacanya. Saya ayat yang ke-8 ya.
Ya, demikianlah firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu di suatu malam, di suatu keheningan malam ya saudara-saudara, nah ada datang malaikat. Ya, malaikat itu mengunjungi bukan satu orang, tapi sekelompok yang namanya gembala-gembala. Ya, dan menyatakan, wah, hai kamu gembala-gembala. Kaget mereka. Siapa itu? Karena ada suatu seperti cahaya, dan ternyata itu adalah malaikat. Datang kepada mereka. Saat ini saya memberitahukan kepada kamu, jangan takut. Ya, ini Bapak Ibu bukan dongeng ya, ini bukan suatu cerita fiksi, tapi ini adalah suatu kenyataan dan cerita yang sungguh-sungguh benar terjadi ya. Jadi dikatakan, hai kamu gembala-gembala, saat ini saya memberitahukan kepada kamu. Mereka takut pun, apa itu? Takut karena mereka melihat itu. Kalau saudara mungkin kedatangan cahaya seperti itu, kira-kira pikirannya apa? Saudara-saudara takut ya, ataupun mungkin berjubah putih mungkin. Ini kan kota damai, ini gelap sekali ya kan. Banyak orang mengatakan sama saya, wah saya itu kalau lewat itu kota damai ini, wah itu rumah-rumah itu orang putih biasa lewat gitu ya kan. Apa itu ya kan? Palingan wah hantu, pikirannya hantu. Iya, sama lah itu gembala. Di gembala-gembala itu bukan seperti kita yang kita ada lampu-lampu saat ini. Di malam keheningan itu penuh dengan kegelapan juga. Palingan lampu ini, lampu teplok ya yang mereka pegang. Yaitu tiba-tiba datang malaikat. Ya, menerangi mereka. Dan mereka pasti ketakutan. Waduh, siapa ini? Gak pernah kejadian ini, gak pernah didatangi saya. Jangan takut. Saat ini saya memberitahukan dan memberitakan kabar sukacita yang besar. Ya, kabar sukacita yang besar, yaitu bahwa seorang telah lahir ya bagimu sebagai juru selamat. Dan inilah tandanya
engkau akan menjumpai Dia di dalam kandungan. Saudara, inilah cerita ini sehingga kita memperingati Natal hingga sampai saat ini. Jadi kalau kita berbicara tentang Natal, tentunya itu berbicara yang pertama yang pasti kita ingat adalah, dan konsep dalam pikiran kita adalah yaitu kelahiran Yesus. Ya, kelahiran Yesus. Ya, sekalipun bahwa Natal ini banyak dibawa kepada suatu cerita yang suatu yang berhala ya. Tetapi kita mengingat Natal itu adalah suatu kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, karena kelahiran Yesus itu berada pada musim dingin. Nah, saudara-saudara, bukan hanya itu saja, bukan hanya tentang kelahiran Yesus. Natal ini juga kita memiliki suatu konsep, yaitu bahwa Natal ini adalah suatu sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Mengapa dikatakan bahwa ini menjadi suatu sukacita? Ya, karena ada saat itu Raja Damai, Raja Sukacita, dan juga yang membawa kebahagiaan. Namanya adalah Immanuel. Yesus namanya, yang Allah menyertai kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita ini menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Karena apa? Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat telah lahir. Tetapi pada zaman modern ini sudah mulai ada suatu pergeseran. Apa itu? Bahwa orang menganggap Natal ini adalah memang merupakan sukacita Natal yang luar biasa, secara khusus bagi anak-anak Tuhan, umat orang yang percaya. Mengapa? Kalau muncul Natal, apapun tiba Natal, waduh, sukacitanya luar biasa. Karena apa? Di Natal itu identik dengan apa? Membeli baju-baju baru, ya kan? Di Natal itu identik dengan apa? Bahwa sebentar lagi akan dapat THR atau gaji 13. Ya, tapi nggak tahu kalau musim pandemi ini dapat apa enggak, gitu ya kan? Tuntut nanti kalau nggak dapat, ya itu urusan kalian bapak ibu masing-masing. Nah, dapat itu juga bahwa Natal juga identik, waduh, sukacita. Karena apa? Kita nanti akan kumpul-kumpul, saatnya kumpul-kumpul dengan keluarga. Nah, kondisi ini membuat orang tua Natal senang. Natal itu merupakan suatu sukacita yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih, saya ingatkan kepada kita, kalau Natal itu dikondisikan dengan keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi, ya karena hanya gaji THR, karena kita dapat baju baru, atau bisa kumpul-kumpul dengan keluarga, ataupun kita bisa jalan-jalan, saya katakan sukacita Natal di hati saudara adalah sukacita yang terkondisi. Saya mau tanya, berarti bagaimana jikalau misalnya kita nggak bisa kumpul-kumpul dengan keluarga karena sekarang musim pandemi? Gak ada sukacita Natal dong berarti. Nah, bagaimana kalau kita itu di lockdown tidak bisa jalan-jalan karena ada pandemi sekarang? Berarti sukacita kita hilang, gak ada sukacita Natal. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengalami sukacita Natal, ya, sukacita Natal dalam kehidupan ini karena kondisi itu bersifat sementara. Berarti kita adalah jemaat Natal. Kalau sudah Natal baru beribadah, kalau sudah Desember baru bersukacita. Nah, tetapi saudara-saudara, yang perlu harus kita renungkan pada saat ini, saudara-saudara, bagaimana kita itu bisa merasakan sukacita yang unconditional, tidak dibatasi dengan kondisi.
banyak orang tidak merasakan sukacita Natal di bulan Desember karena apa? Begitu banyak itu persoalan yang menjerat hidupnya, ataupun begitu banyak utang piutang yang masih harus dibayar di ujung tahun, ataupun begitu banyak mungkin suatu masalah-masalah yang membuat kita pusing, ataupun yang membuat kita itu tidak berdaya karena apa? Kita mengalami sakit penyakit. Tidak ada sukacita Natal. Ya sudah, kalian aja lah yang bersukacita merasakan Natal kalau saya enggak. Karena saya ini begitu banyak persoalan. Saya sekarang sakit kritis, saya tidak bisa bersukacita. Saudara, kalau kita diperhadapkan dengan sakit lah, contohnya, masih sanggupkah kita bersukacita di hari Natal? Ini maksud saya, saudara-saudara, sukacita Natal yang sejati itu adalah yaitu sukacita yang tidak terkondisi, unconditional. Tidak boleh sukacita itu karena suatu kondisi, tetapi harus unconditional. Kalau Yesus lahir, saya harus bisa merasakan sukacita itu. Bukan hanya bulan Desember, bukan hanya Natal, tetapi sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara-saudara, sekarang itu kan banyak orang Kristen, apalagi di Natal, apalagi musim pandemi ini. Saudara-saudara, mukanya itu, waduh, nggak bergairah. Gak ada sukacita Natal dalam kehidupannya. Ada satu orang itu bertanya kepada temannya ya, ketika mau ke gereja gitu ya kan, terus pulang ke gereja dia tanya, kamu itu gimana merasakan Natal hari ini? Hari Natal ini kamu bisa merasakan sukacita enggak? Aduh, saya ini gak bisa merasakan yang namanya sukacita saat ini. Wah, dibilang, pantasan kamu itu dari tadi saya lihat kamu itu berangkat itu muka muram. Jangan-jangan kamu juga kalau dengar khotbah mukamu wajahmu pasti suram. Makanya sekarang kau pulang dari gereja, sekarang tubuh dan fisikmu tampak seram, katanya. Muka seram, ya. Muka kau wajah suram dan tampang seram. Nah, jangan sampai seperti itu kita. Kita datang ke gereja hari ini karena wah saya merayakan Natal, tapi waduh, datangnya itu sudah muka suram gitu ya kan. Terus dengarin khotbah juga ini, ya apa namanya itu seram gitu ya kan. Pulang nanti itu tampang menyeramkan. Wah, jangan sampai lah Bapak Ibu ya. Sukacita Natal itu harus ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita Natal harus unconditional. Nah, ada beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama, mengapa kita bersukacita? Ya, kita harus mengalami sukacita Natal dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena kita bisa berjumpa dengan Yesus. Kita bisa berjumpa dengan Yesus. Ayat 14 sampai 16 itu jelas dinyatakan di sana bahwa ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Nah, saudara-saudara, mengapa harus berjumpa dengan Yesus? Ini pertanyaan mendasar dalam kehidupan kita. Mengapa harus berjumpa dengan Yesus? Nah, tentunya jawabannya adalah karena di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Itu harus kita renungkan baik-baik. Kalau kita itu bisa bertahan sukacita kita itu, ingat alami perjumpaan dengan Yesus. Karena ada di dalamnya adalah keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan
ketika mereka dikatakan ayo kita pergi, mereka ada rasa apa? Rasa ingin tahu. Ya kan? Ada rasa ingin tahu mereka, ingin tahu benar tidak itu datang itu, benar tidak itu datang hadir di sana. Kalau sekarang itu kan rasa ingin tahu itu kan, waduh, ibu-ibu, bapak-bapak itu kepo-kepo sekarang ya kan. Jangan kepo hanya untuk hal-hal duniawi. Rasa ingin tahu akan firman Tuhan, amin. Kepolah akan firman Tuhan. Katakan sama diri kanan dulu, kepolah akan firman Tuhan. Iya, jangan cuma mau kepo akan urusan tetangga. Yuk, tadi malam saya dengar itu, waduh, piring itu berterbangan, gelas-gelas hancur. Saya yakin itu suaminya pasti main gila. Iya. Aku juga lihat waktu itu. Wih, malam-malam itu suaminya, istrinya itu malam-malam pulang. Saudara, kepo sama orang itu, aduh, tinggalkan saudara. Kepolah akan firman Tuhan. Kalau kita rasa ingin tahu kita kepada firman Tuhan, itu ada pertumbuhan rohani sedang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu yang mereka suatu respon yang mereka alami. Dan yang kedua, mereka itu memiliki suatu kerinduan, bukan hanya rasa ingin tahu mereka. Ayo kita pergi ke sana supaya kita benar-benar melihat Yesus itu. Saudara, ada suatu kerinduan karena status mereka. Nanti akan saya ceritakan ya. Tadi malam sudah diceritakan sedikit. Ada suatu kerinduan, kehausan karena status mereka. Status mereka itu adalah gembala. Gembala ini adalah gembala. Ya saudara, nanti akan saya ceritakan bahwa siapa sebenarnya gembala ini. Ada kerinduan mereka untuk datang kepada Yesus, untuk berjumpa dengan Yesus. Dan kemudian respon mereka bukan hanya kerinduan mereka, tetapi mereka tidak dipaksa, tidak ada yang memaksa mereka, tetapi dengan sukarela mereka dan juga dipenuhi dengan sukacita. Waduh, luar biasa, ayo kita berangkat segera. Bahkan dikatakan di sana itu mereka segera berangkat, mereka cepat-cepat berangkat. Artinya cepat-cepat berangkat, tidak ditunda-tunda. Saudara, ini yang respon-respon seperti ini sebenarnya harus kita pelajari dalam kehidupan ini. Ayo baca firman Tuhan, aduh nanti aja. Ayo berdoa, aduh, saya lagi capek. Sekarang itu Natal loh, sekarang tanggal 25, aduh tadi malam udah Natalan. Sekarang hari Minggu loh, aduh minggu depan kan masih ada hari Minggu, hari Minggu aja. Tunda dulu. Gimana kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam Kristus, di dalam Tuhan? Kalau kita sering menunda segala sesuatu di hadapan Tuhan. Jangan tunda, saudara. Mari kita itu bergegas. Ya, mari kita itu cepat-cepat, tidak menunda-nunda sesuatu di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, inilah sukacita sejati. Mereka mengalami sukacita sejati karena apa? Bertemu secara pribadi. Ya, orang yang ingin orang yang merasakan sukacita itu adalah orang yang dia mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Kapan kita itu mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan? Sudah pernah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan? Belum pernah, Pak Pendeta. Baru sama pasangan saya bertemu secara pribadi. Makanya saya menikah sekarang. Saudara, pertemuan secara pribadi, waduh, jangan didoakan dulu lah bertemu dengan secara pribadi. Nah, kalau udah bertemu dengan Tuhan, berarti saya udah mati dong. Nanti udah bertemu langsung dengan Tuhan. Saudara, yang dimaksud di sini adalah pertemuan kita secara pribadi itu adalah suatu pertobatan yang kita alami. Bapak Ibu mencatat tanggal ataupun mengingat momen pertemuan saudara
pertobatan kita. Kalau kita boleh merasakan kapan pertobatan kita itu, saya yakin dan percaya itu akan membangkitkan semangat dan juga sukacita kita hidup di dalam Tuhan. Kapan kita terima Yesus secara pribadi? Atau belumkah kita menerima Yesus secara pribadi? Kalau belum terima Yesus secara pribadi, terimalah Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Di sana kita akan bisa merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, merasakan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengubah hidup saya. Saya bisa berjumpa dengan Tuhan saat ini. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Itulah perjumpaan. Kalau ada perjumpaan secara pribadi, tentu kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, hal yang tidak boleh kita lupakan dan hal yang sangat mengagumkan lagi itu bahwa perjumpaan kita ini merupakan inisiatif daripada Tuhan. Ya, perjumpaan kita ini adalah Yesus. Tuhanlah yang menjumpai kita. Allah yang menjumpai kita. Saudara, kalau kita kita berusaha ya untuk berjumpa dengan Tuhan, nggak bisa. Tetapi kehadiran Yesus itu ke dunia ini artinya di sini ya, kelahiran Yesus ke dunia ini artinya bahwa Yesus telah menjumpai, Allah telah menjumpai manusia berdosa ke dunia ini. Allah telah turun ke dalam dosa, ke dunia untuk mengambil orang-orang berdosa. Artinya di sana itu adalah Dia menjadi serupa dengan orang berdosa, sekalipun Yesus tidak berdosa. Dijumpai kita, hai anakku, aku datang ke sini mencari kamu untuk menyelamatkan yang terhilang. Saudara, terlalu berharga. Siapa sih kita? Siapa kisah saya dan saudara? Terlalu hina Yesus untuk lahir di dalam palungan, hanya untuk menjemput saya dan saudara, orang yang hina, orang yang berdosa. Ingat, bukan kita yang menjumpai awalnya itu Yesus, enggak. Allah yang menjumpai saya dan saudara. Saudaraku, saya mengatakan, apakah yang seharusnya kita itu memiliki sukacita yang besar di hari Natal? Karena Allah menjumpai saya dan saudara, orang yang berdosa, orang yang tidak berkenan, orang yang bercela. Justru Dia datang menjumpai kita semua. Melalui apa? Kelahirannya. Wow, luar biasa. Jangan sampai sukacita ini hilang. Kalau kita boleh menyadari ini, saya yakin dan percaya kita menjadi orang yang tetap bersukacita dan tetap bersyukur. Amin. Saya mau tanya, siapa yang gak senang? Tiba-tiba gak ada kabar, gak ada di telepon, gak ada di WA. Malam-malam ini Pak Jokowi datang ke rumah saudara. Bawa apa? Bawa sembako, bawa TV, bawa apa, segala macam. Kenapa? Pak Jokowi itu bukan, kalau orang itu nangis-nangis kan saudara-saudara. Nangis-nangis segala macam. Oh, terima kasih Pak Jokowi. Aku cuma minta satu lagi, Pak Jokowi kan suka beli sepeda, kasih saya sepeda hotel. Iya saudara, kenapa kita bisa sukacita, terharu? Dia mau datang mendatangi rumah kita, mungkin kumuh. Kita bersukacita, saudara-saudara. Siapa seorang presiden menjumpai saudara? Tetapi ingat saudara-saudara, karena Pak Jokowi menjawab, karena saya tahu keadaanmu seperti ini, sehingga saya bawa. Kalau begitu Pak Jokowi jangan hanya saya dong. Nah, kan? Itu tetangga-tetangga banyak juga itu. Saudara, Yesus seperti itu. Mengapa Dia datangi? Karena Dia tahu kondisi saya dan saudara. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur kepada Dia mau mendatangi kita.
melainkan karena berjumpa dengan Yesus. Sama seperti malaikat itu. Mereka itu sebenarnya bersukacita, sejujurnya bahwa gembala itu sebenarnya sukacitanya bukan karena mereka mendengar malaikat tersebut, tetapi karena mereka langsung berjumpa. Ya, biasanya saudara-saudara mungkin pernah mengalami pengalaman kalau kita itu ada kelulusan dari SMP, ya SMP ataupun SMA, itu kan biasanya ada nem kelulusan. Wah, diberitakanlah kepada kita, waduh, kamu itu lulus loh, dan nilai kamu paling bagus. Sukacitanya memang sukacita, tetapi sukacita itu memuncak ketika dia itu pergi dan melihat benar ada nem saya itu yang dikatakan tadi, dan benar ada bahwa saya itu punya nilai yang tertinggi. Maka dia bergegas-gegas juga tentunya karena ingin merasakan full sukacita itu. Dia masih merasakan, waduh, masih setengah, mungkin seperempat masih yang udah sukacita dia. Tapi dia ingin merasakan suatu sukacita yang besar dan juga full. Dia bergegas-gegas, lihat itu nemnya itu, waduh, dipampang di situ, waduh, benar. Waduh, disitulah memuncak sukacitanya luar biasa, karena memang yang didengarnya itu benar adanya tercatat di situ. Sama seperti gembala-gembala itu. Jadi bukan hanya mereka mendengar sukacita, tapi memuncak sukacita mereka ketika mereka bisa berjumpa secara pribadi. Saudara-saudara, perjumpaan dengan Yesus di sepanjang kehidupan kita ini menjadi sumber sukacita. Saya katakan saudara-saudara, perjumpaan saya dan saudara dengan Yesus itu harus menjadi sumber sukacita. Amin. Perjumpaan ya dengan Yesus. Jangan kita memiliki sukacita karena suatu kondisi. Saudara, kalau saudara mengalami masalah hidup, kalau saudara mengalami persoalan hidup, kalau saudara mengalami tekanan hidup, kalau saudara mengalami sakit penyakit, jangan padam sukacita yang ada dalam diri kita. Amin. Ingat, itu harus menyala terus. Karena apa? Sumber sukacita itu harus dari pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Kalau saudara membuat suatu sukacita itu sumbernya dari, waduh, karena mendapatkan harta, karena bisa bersenang-senang, itu sementara, tidak bisa bertahan lama. Nanti hilang hartanya, nanti hilang sesuatu yang didapatkannya, nanti sudah selesai sudah. Jangankan itu saudara-saudara, apalagi kita punya memiliki harta, udah senang, waduh, tiba-tiba mati, waduh, bisa saya bawa ini harta saya, sedih dia. Tidak bisa. Sumbernya adalah harus perjumpaan kita dengan Yesus. Nah, makanya itu saudara, apa tadi saya katakan, perjumpaan dengan Yesus adalah pertobatan kita, penerimaan kita Yesus, penerimaan kita terhadap Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah letak mengapa orang itu bisa mengalami perubahan. Mengapa orang itu bisa mengalami perubahan? Karena apa? Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, dikatakan di sini setelah berjumpa dengan Yesus, para gembala ini sebenarnya, coba kita perhatikan. Saya mau tanya, ketika gembala-gembala itu bertemu dengan Yesus, apakah mereka berubah statusnya? Enggak. Mereka tetap gembala. Mereka tidak menjadi orang bisnismen. Status mereka tetap menjadi orang gembala setelah berjumpa dengan Yesus. Tapi apa yang berubah dalam hidup mereka?
berjumpa dengan Yesus, ada perubahan. Apalagi yang mereka miliki ketika berjumpa dengan Yesus, mereka memuji Tuhan. Ada perubahan. Saudara, inilah tandanya bagi kita. Kalau kita orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, kita adalah orang yang senantiasa bersuka cita dan orang yang selalu bersyukur, memuji Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan ya dalam kehidupan kita ini adalah, adakah kita tetap bersuka cita dan memuliakan Tuhan sekalipun kita di tengah-tengah persoalan? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing dan buat suatu komitmen. Tuhan, saya mau bersuka cita senantiasa apapun yang kami alami, karena ada sumbernya, yaitu perjumpaan saya dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sukacita yang mereka rasakan bukan sukacita sesaat, tetapi sukacita yang berkelanjutan, mengubah mereka dalam memandang segala persoalan dalam kehidupan yang mereka alami. Jadi sekalipun saudara-saudara, gembala ini bukan orang kaya loh ya, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, mereka mulai menyadari, waduh, saya bersyukur, saya bersuka cita, dengan tidak memandang persoalan yang mereka alami, tapi karena mereka boleh memandang Yesus dan mereka boleh berjumpa dengan Yesus, mereka boleh mengalami perubahan. Coba klik di sana. Ada yang bernama seorang tokoh Alkitab di sini yang bernama siapa? Sakeus. Sakeus itu berjumpa dengan Yesus. Akhirnya apa yang dialami? Dia mengalami perubahan. Sakeus itu siapa? Pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang di mata orang Yahudi adalah orang berdosa. Banyak akal-akalnya, akal busuk, ya, tipu-tipunya banyak, orang pelit, orang kasar, ya kan? Kasar nagih sama orang, mintain semua pajak-pajak orang miskin dipaksa semuanya bayar. Tapi ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus, ada perubahan yang dia alami. Dia menjadi orang baik, dia menjadi orang yang murah hati. Ya, ada perubahan, mengalami sukacita yang besar. Karena seorang benar, seorang kudus menjumpai dia, seorang yang berdosa. Sakeus. Saudara-saudara, apakah kita yang menjadi penerapan dalam kehidupan kita, apakah kita mau berjumpa dengan Yesus? Segeralah, ya, saatnya segeralah, dan jangan menunda-nunda. Yang kedua, sukacita yang kita alami yang pertama tadi karena kita bisa berjumpa dengan Yesus, ya. Yang kedua, mengapa kita bisa mengalami sukacita yang besar? Karena kita bisa bersaksi tentang juru selamat. Bersaksi tentang juru selamat. Coba kita perhatikan ayat 17-18. Dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan mereka tentang anak itu. Mereka memberitahukan. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Yang pertama, coba kita perhatikan dulu ya, siapa sebenarnya gembala ini. Kita akan melihat dulu dari sisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Gembala di dalam perjanjian lama itu memang adalah masih dipandang suatu pekerjaan yang baik. Ya, tetapi di dalam perjanjian baru itu pekerjaan gembala itu adalah suatu pekerjaan yang tidak baik di mata orang Yahudi. Siapa gembala ini? Gembala ini adalah gembala upahan. Gembala upahan itu dekat dengan dosa, kejahatan, tidak jujur. Bahkan mereka mau mencuri milik tuannya. Saudara-saudara, gembala
saudara disuruh menjaga domba-dombanya, ya kan? Nah, gembala-gembala kupahan ini nakal, jahat. Biasanya mereka apa? Dipotong. Dipotong, saudara-saudara. Dijual ataupun kalau dia memang udah kepingin banget makan, iya kan? Dipotong, dimasak, disop, dipanggang, digulai, ya kan? Wah, pemiliknya datang, kok ini domba-domba kita kok mana tak berkurang? Harusnya kepala saya lihat ini udah harusnya beranak. Mana anaknya? Waduh, iya waktu melahirkan itu timpang, enggak berhasil lahirnya. Padahal itu bagus-bagus anaknya. Ada 5 ekor cantik-cantik, bagus-bagus lagi. Ternyata dijual ke orang, dioper lagi supaya dapat duit. Dibohongi itu pemiliknya. Kepala upahan ini udah ada banyak yang mereka lakukan, jahat, mencuri milik tuannya. Ini kan suka potong-potong nih, ada yang suka potong-potong ini. Sekarang itu RW dan DW itu lagi puasa, kurus mereka sekarang. Mereka sengaja supaya tidak dipotong, saudara, ya kan? Nah iya, anjing sekarang juga malah pura-pura juga sakit-sakitan supaya tidak dipotong. Nah, seperti si anak itu sakit akhirnya meninggal, ya kan? Saudara, kasihan nih, bulan hari Minggu kemarin si anak telah meninggal dunia. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga, ya. Nggak tahu, nggak ada binatang di sana. Pulang entah kemana lah. Binatang kalau mati kan hilang. Hanya manusia kalau mati masih tetap ada. Antara dua, di surga atau neraka, iya kan? Saudara, si anak hilang, ya kan? Hilang, kasihan saudara-saudara, ya. Ya, udah lumayan lah bisa dijaga kita selama berapa tahun, 4 tahun, ya, lumayan. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, gembala itu juga itu adalah bukan pekerjaan terpandang pada masa Yesus, ya. Saudara-saudara, kemudian profesi ini, gembala ini, ya bukan menjadi suatu profesi yang baik lah. Tidak sesuatu profesi yang baik di mata orang-orang Yahudi. Umumnya juga para gembala itu adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka tidak berpendidikan karena memang mereka adalah orang-orang upahan, saudara, ya kan? Orang upahan mereka. Dan kemudian mereka kadang tidur malam, semalam suntuk, mereka itu, waduh, macam-macam kerjaannya. Ya sampai pagi mereka, ya pokoknya mereka itu menikmati tengah malam dan juga berapa namanya itu, tidak tidur semalam-malaman apa? Melekan gitu, ya kan? Ya itu yang mereka kerjakan, saudara. Dan kemudian apa? Di dalam aspek sosial, ya, di dalam aspek sosial mereka itu adalah bukan orang yang berpengaruh. Mereka itu orang biasa, bukan orang yang berpengaruh. Bahkan mereka ini disejajarkan dengan orang berdosa. Nah, orang berdosa yang paling parah dalam Perjanjian Baru yaitu orang pelacur ataupun pemungut cukai seperti tadi si Sakeus itu. Jadi gembala ini sejajar dengan pelacur, sama dengan yang namanya pemungut cukai. Orang-orang berdosa ini. Makanya orang-orang ini, saudara, di dalam tulisan Mishnah ada tulisan Yahudi, ya, di dalam tradisi mereka. Tulisan jadi semacam hukum lah, seperti mungkin
di Indonesia semacam undang-undang gitu ya kan, semacam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ya. Nah jadi gembala kalau misalnya jatuh ke dalam sumur, itu tidak boleh diangkat, dibiarin. Bayangin, sampai segitunya gembala dianggap oleh orang itu begitu berdosanya. Sama seperti pelacur, sama seperti pemungut cukai. Waduh, kasihan juga. Saya baca ini, wah, kasihan juga ya. Dan memang itulah kenyataan yang karena memang sifat dan juga kelakuan mereka itu memang seperti itu. Gembala upahan yang suka mencuri, yang kasar, ya kan. Nah itu yang mereka berjalan, makanya dianggap sebagai orang berdosa. Bahkan ada seorang teolog mengatakan, yaitu Joachim Jeremias mengatakan demikian, bahwa hak mereka secara hukum itu diambil. Di dalam tradisi Yahudi itu, mereka itu tidak boleh bersaksi di depan pengadilan ataupun mahkamah konstitusi. Tidak boleh. Karena mereka adalah orang berdosa, orang yang tidak berpengaruh, sosialnya dianggap rendah. Makanya kembali, jadi hak mereka secara hukum juga tidak boleh bersaksi. Tidak boleh dipanggil menjadi saksi di depan pengadilan ataupun mahkamah konstitusi. Tidak bisa, tidak boleh. Sebab begitu rendah. Mereka dapat dikatakan sebagai apa? Kelompok marginal. Marginal itu adalah kelompok bawah. Bahkan dikatakan di sana itu mereka itu terkadang dikucilkan. Itulah status daripada gembala. Kalau kita banding-bandingkan, waduh, sangat memprihatinkan juga status mereka ya. Tapi ada satu hal yang boleh kita ambil hikmahnya di sini. Sudah, tetapi anehnya, kenapa berita Natal yang begitu ajaib, berita Natal yang begitu kudus, berita Natal yang begitu besar dan mendatangkan sukacita yang besar, mengapa kepada mereka yang harus diberitakan lebih dahulu? Mengapa kepada mereka juga yang harus sampai berita sukacita Natal itu? Ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ingat, ternyata Tuhan itu datang ke dunia ini bukan melihat orang yang benar, amin. Tetapi Dia datang ke dunia ini melihat orang-orang yang hina seperti saya dan saudara. Itu yang Tuhan pedulikan, itu yang Tuhan sedang perhatikan. Orang-orang inilah yang harus Tuhan tolong. Orang-orang berdosa inilah, orang-orang berzina inilah, pelacur-pelacur inilah, bahkan pemungut-pemungut cukai inilah yang harus Tuhan tolong. Itu yang Tuhan lihat, Tuhan perhatikan itu. Saudara, makanya itu orang yang rendah hatilah diperhatikan oleh Tuhan. Orang yang hinalah diperhatikan oleh Tuhan. Bukan orang yang benar, bukan orang yang hebat. Karena mereka kalau orang benar ya sudah benar, sudah selesai. Tetapi yang membutuhkan pertolongan, ya, yang membutuhkan kesembuhan orang sakit, yang membutuhkan pengudusan orang berdosa, dan yang membutuhkan pertolongan hidupnya adalah orang-orang bawahan, orang-orang yang tidak terpandang ini. Kepada itulah orang-orang seperti inilah Tuhan datang. Makanya di dalam pasal 1 ayat 48 dalam Lukas itu berkata demikian, 48, sebab Ia telah memperhatikan kerendah hatian hamba-Nya. Ya, Tuhan memperhatikan hati yang rendah, kerendahan hati. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-52, Tuhan juga meninggikan orang-orang yang rendah hati. Saudara, kalau Tuhan
Tuhan yang sudah mengangkat kita, kalau Tuhan yang sudah meninggikan kita, tidak ada yang merendahkan kita. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang hina lah justru yang Tuhan pakai. Ayat yang ke-17 dikatakan di sana itu, mereka memberitakan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka beritakan, bahkan dengan suatu kedahsyatan. Orang-orang takjub, heran mendengar apa yang mereka saksikan. Saudara, tadi kita sudah melihat dan mendengar bahwa status mereka ini adalah status orang-orang yang tidak boleh bersaksi, tidak dianggap. Tapi satu kali Tuhan datang pakai mereka, orang-orang bisa mendengar kesaksian mereka. Artinya di sana, kalau Tuhan yang sudah pakai saya dan saudara, orang pun bisa tumbuh karena saudara. Amin. Kalau Tuhan yang sudah pakai kita, tidak ada yang mustahil. Apa yang mau kita kerjakan mungkin itu tidak bisa kita pikirkan, ataupun mungkin gak bisa kita kerjakan. Mustahil. Tapi kalau Tuhan yang sudah berkarya, kalau Tuhan yang sudah bekerja, ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, kita kumpul-kumpul saat ini, duit kita untuk pembangunan terkumpul sekitar 45 juta. Aduh, masih gede banget ya, mustahil kita bisa beli tanah. Saya katakan saudara-saudara, pegang janji iman kita. Kalau Tuhan yang memulai, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan meneruskan. Amin. Tuhan Yesus akan meneruskan. Saya yakin kalau Tuhan berkarya, Tuhan yang melakukan apa yang tidak pernah kita lihat. Tuhan pasti sediakan. Orang kita harus terlalu lama untuk menunggu hal-hal program yang kita buat. Tapi saya yakin dan percaya rencana Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan pasti mempunyai cara. Amin. Tuhan pasti berkarya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, jangan pandang kehidupan kita sebagai orang hina. Tapi kalau Tuhan yang sudah pakai, tidak ada yang mustahil. Orang-orang heran, takjub, karena mereka dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Yang Tuhan kehendaki sebenarnya adalah kita menjadi saksi. Kita tidak perlu harus seorang penginjil, seorang pendeta, seorang pastor, seorang yang berpendidikan teologi untuk memberitakan Injil. Tidak. Melainkan kita ini semua hamba-hamba Tuhan, ingin Tuhan pakai menjadi saksi. Saudara dan rajin memberitakan kesaksian. Siapa yang belum menerima Yesus, yang terdekat saja, mungkin di tengah-tengah keluarga, beritakan Yesus. Beritakan Yesus. Saudara tidak perlu sebenarnya, kalau mungkin tidak bisa ngomong, saya tidak bisa ngomong Pak Erwin, terus terang. Ngomong itu, kamu bertobat, Yesus itu juru selamat, aku tidak bisa takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaksi itu bukan harus berkata-kata demikian, tetapi kesaksian kita itu adalah dari kesaksian hidup kita sehari-hari. Orang lihat kamu menjadi orang yang baik, itu saja udah orang lihat. Siapa yang tanya? Oh, itu orang Kristen. Saya itu tertegun dan juga saya terharu dengan orang-orang Kristen.
saja sudah menjadi satu kesaksian. Jangan sampai kebalik. Itu siapa? Mana siapa itu? Buat sekali itu. Itu. Yang gereja di sana itu, di Kota Damai. Yang gereja di sono itu, kalau udah gitu, repot kita ya kan. Bukan jadi kesaksian, tapi jadi batu sandungan. Itu saja hal yang simpel. Kalau kita tidak bisa bersaksi secara secara visual, secara harafiah kata-kata, bersaksilah lewat gaya kehidupan kita. Jadi orang kudus, jadi orang baik, dan juga menjadi orang yang benar. Saudara, coba klik di sana. Di sana ada seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini siapa? Dia bukan orang hebat loh. Dia bukan orang kaya. Ya, dia bukan orang kudus dia. Justru dikatakan di sana bahwa perempuan Samaria ini adalah orang berdosa. Ya, orang yang gak dipandang orang berdosa. Orang itu udah bolak-balik kawin, suaminya udah 9. Kalau sudah orang berpunya image, persepsi seperti itu, berarti ini orang tidak benar. Tapi apa? Justru perempuan inilah yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian bercakap-cakap dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan dia beritakan perjumpaannya dengan Yesus, kata-katanya Yesus, pengharapannya, janjinya Yesus, kedatangan Yesus dalam dunia ini. Dia saksikan apa yang terjadi. Gara-gara kesaksian perempuan Samaria ini, satu kampung itu bertobat. Kemudian klik di sana. Paulus berjumpa dengan Yesus. Saulus berjumpa dengan Yesus. Dia berubah. Dia menjadi saksi Kristus. Bahkan dia menjadi seorang rasul yang Tuhan pakai luar biasa. Bahkan menulis banyak kitab-kitab di sini. Wah, luar biasa. Karena berjumpa dengan Yesus, dia bisa menjadi saksi. Saudara, mari kita ini menjadi saksi. Ya, karena kita boleh berjumpa dengan Yesus. Sukacita kita itu adalah salah satunya ditandai dengan orang yang mau bersaksi kepada orang. Yang terakhir yaitu mengapa kita boleh bersukacita, merasakan sukacita Natal yang tidak boleh terkondisi itu, yaitu kita harus ditandai dengan yang namanya juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa dasar memuji dan memuliakan Tuhan? Yang pertama dikatakan di sana, sesuai dengan apa yang mereka lihat. Oh, puji Tuhan. Ada berita kesukaan besar. Yang diberitakan kesukaan besar itu, ayat 10 itu dikatakan sesuai. Kemudian kelahiran juru selamat dalam ayat 11 itu dikatakan oh sesuai. Kemudian yang ketiga, tanda yang sesuai dan tepat, yaitu bayi Yesus ada di dalam kandungan puas sesuai. Saudara, inilah yang membuat mereka sangat bersuka cita luar biasa. Jadi juru selamat itu benar-benar ada. Artinya, waduh, ternyata saya ini benar-benar mendapatkan suatu keselamatan. Saya ini benar-benar mendapatkan kesukaan besar. Dan kelahiran Immanuel itu benar-benar ada. Tandanya juga sesuai. Waduh, bersyukur, terima kasih Tuhan. Apalagi kami ini menjadi orang yang pertama. Waduh, terima kasih Tuhan, kami bangga. Sekalipun status kami di hadapan orang begitu hina, tapi saat ini kami bukan orang hina lagi di hadapan Tuhan. Sesuai, mereka bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita harus memuji Tuhan
dan memuliakan Tuhan. Ingat dua hal ini, karena Yesus benar-benar hadir. Sekalipun 2000 tahun yang lalu kita tidak sempat bertemu Yesus, tapi Dia benar-benar hadir. Amin. Dia benar-benar hadir. Walaupun kita hanya mendengar cerita, walaupun kita hanya mendengar dan melihat melalui mata iman kita, tapi percaya Yesus itu benar-benar hadir. Dan yang kedua, mengapa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan? Karena Yesus punya tujuan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Tidak ada hal yang lain. Kalau bukan untuk menyelamatkan itu, ngapain Tuhan Yesus datang? Tapi satu hal yang luar biasa yang tidak pernah bisa dikerjakan oleh manusia siapapun, yaitu keselamatan. Tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Untuk itulah saudara, mari mengingat Natal ini, jangan sampai hilang sukacita Natal ini. Amin. Jangan terkondisi, melainkan unconditional, tidak terkondisi apapun. Karena sumber sukacita saya adalah perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh merasakan kembali dan dihidupkan kembali sukacita kami yang besar di hari Natal ini ya Tuhan. Biarlah sukacita kami ini Tuhan terus menyala dan tidak pernah terpadamkan, karena sumber sukacita itu adalah perjumpaan kami dengan Yesus, pertobatan kami dengan Yesus, sehingga kami boleh mengalami perubahan dari orang yang sedih menjadi orang yang sukacita, dari orang yang lemah menjadi orang yang kuat, dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang disucikan dan dibenarkan, dari orang yang jahat menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sukacita Natal ini akan terus membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami boleh bersaksi tentang Yesus Kristus, dan kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan di hari Natal ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Beberapa hal pengumuman yang akan saya sampaikan secara singkat ya. Ya, saudara-saudara, puji Tuhan, dari malam boleh berjalan dengan baik acara Natal kita ya. Yang walaupun memang sudah kita ingatkan ya masalah protokol kesehatan, tapi toh masih ada juga ya yang agak susah dibilanginnya. Itulah, kita pakai masker ataupun pakai face shield gitu ya kan. Ya, saudara-saudara, itulah namanya, setiap orang itu berbeda-beda ya. Ya, tetap kita ingatkan, sama-sama menjaga. Tadi malam saudara, saya bilang dengan Gembala, jadi sampai di Khairul Muhammad di tempat waktu itu kita langsung di swab. Di swab bukan ini ya, bukan di apa namanya itu, bukan di rapid, bukan swab langsung kita. Ya itulah, karena ya juga kan orangnya apa namanya, ya itulah sangat hati-hati itu. Ya puji Tuhan lah, yang semuanya juga ini ya, karena kita punya alat. Nanti kalau saudara di swab itu gini sakit ya, kalau di rapid itu gampang di rapid ya. Ya puji Tuhan lah saudara-saudara, mari kita jaga terus kehidupan
ini protokol kesehatan supaya sampai nanti dibagi vaksinnya itu ya dijalankan di awal tahun depan. Kemudian saudara, nanti tolong anak-anak jam 3 sore itu disiapkan anak-anak mengikuti Natal ya, supaya bisa mereka merasakan sukacita Natal juga. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak membawa anak-anak juga saat ini, nanti langsung dibawa aja bingkisan-bingkisan untuk anak-anaknya ya, supaya mereka bisa juga senang, sukacita ya di hari Natal ini ya. Mungkin tidak bisa ikut anaknya, nanti orang tuanya bawa sendiri nanti. Dan kemudian hari Minggu kita akan ya ini ya saudara-saudara, ya coba berikutnya itu ya Bapak Ibu, itu janji iman kita sudah tutup ya, sudah kita tutup dan terkumpul sebesar 5.050.000 ya, dengan biaya yang kita tentukan kemarin sekitar 8 juta cuma kurang ya. Persembahan tadi malam ya, nanti ditampilkan hari Minggu tadi malam sekitar 1 juta. Puji Tuhan tidak terlalu banyak lah ditambahin dari kas gereja ya, puji Tuhan ya, semuanya tercukupkan lah. Saya dengan punya Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan ya. Ya puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan janji iman, dan sehingga pelayanan kita tadi malam boleh berjalan dengan baik ya. Untuk kita, walaupun kita tidak meriahkan dengan undangan, tapi saya boleh merasakan sesuatu yang sangat meriah juga tadi malam ya, puji Tuhan. Ya, berikutnya saudara, masih online setelah minggu ya. Kemudian berikutnya jadwal ibadah kita ini ya. Terus berikutnya yang protokol kesehatan ya. Berikutnya saudara-saudara bisa melihat juga di situ nama-nama yang sudah memberikan janji iman. Coba dicek Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada angka yang keliru, namanya ya, tidak sesuai, dilaporkan saja sama kita ya. Nah, Tuhan. Terus hari Minggu kita beribadah seperti biasa, dan nanti tanggal 31 tetap kita ada ibadah untuk tahun. Cuman kita adakan secara sistematis, singkat dan padat ya. Dan kita akan mulai juga jam 6 supaya Bapak Ibu yang mungkin ada acara di rumah masing-masing ya bisa ini ya, bisa mengadakan acara juga. Jadi target kita jam 8 sudah selesai ya, sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mengadakan dan ingin mungkin nginap di gereja ataupun mungkin mau bakar-bakar karena tidak ada acara di luar, saudara kita siapkan juga ya. Bagi Bapak Ibu yang mau barbecue dan juga membakar ikan ya silakan ya. Tapi bagi Bapak Ibu mungkin ada acara mungkin di keluarga atau ya boleh memilih ya. Jadi kita fleksibel saja ya. Jadi nanti saudara kita tutup tahun di tanggal 21 ini ya. Bapak Ibu perlu saya beritahukan bahwa Penginjil Citra akan liburan pada tanggal ya baik. Penginjil Citra ini ada liburan ya ke Batam, mungkin mulai tanggal 28 besok berangkat pesawatnya. Nah mungkin ini sampai 2 kali minggu mungkin tidak ada bersama kita ya. Kita doakan supaya Tuhan memberkati dia bisa berjumpa dengan orang tua di sana ya, sama saudara-saudara ya. Mungkin dia belum menikah ya. Kalau saya sudah, iya lihat kan. Kalau saya udah menikah kayak gini, tidak bisa mau saya. Gue bilang, aku pergi dulu ya di sana ya. Gak mungkin kan? Mau kemana aja dia? Itulah enaknya, ada plus minusnya lah ya kan. Orang yang menikah dengan orang yang tidak menikah, iya. Iya, dulu saya itu bebas saja kemana-mana. Mau pergi
pergi ke Bali, mau pergi ke Jakarta, mau pergi ke Batam, mau pergi kemana-mana, selama masih ada kantong masih tebal, bolehlah. Kalau udah tipis, ya udah berdiri aja di rumah. Nah, itu maksud saya saudara-saudara. Ya, kali ini kita doakan supaya Tuhan sertai perjalanannya dan nanti bisa kembali dengan selamat ya, dan juga boleh bersama-sama kita melayani Tuhan. Ya, hari Senin berangkat. Baik, itu yang ini ada tambahan dari Bapak Immanuel. Setelah ibadah ini adalah ini kan kita akan membagi bingkisan sekolah minggu, nanti ditangani pendidik citra sendiri ya. Nanti Bapak Ibu yang punya anak berurusan dengan pendidik citra ya baik dibagikan ya. Baby semua dibagikan aja. Kalau perlu yang masih akan datang juga boleh ya. Yang akan datang maksudnya yang sudah melahiran itu Bapak. Ya, diatur sendiri ya, berhubung dengan pendidik citra ya. Tapi ini pembagian bingkisan ke warga ya. Kita sudah siapkan juga di gereja. Ya, kita sebagai gereja yang paling tidak kita punya suatu komunikasi relasi yang baik dengan warga ya. Itu yang harus kita jalin terus menerus sampai seterusnya, sampai selamanya ya, supaya kita bisa bersama-sama di tengah-tengah lingkungan kita ini bisa punya toleransi yang baik dan persahabatan dan komunikasi dengan orang-orang sekitar kita ya. Nanti mohon jemaat yang bisa bantu saya ya, bantu Pak Imam aja maksudnya ya, untuk membagi-bagi bingkisan tersebut ya. Ya oke, jadi minta tolong bapak-bapak atau ibu dibantu Pak Imam untuk membagi-bagikan ini. Kalau perlu, tidak apa-apa nanti ke mobil atau pergi bisa diatur ya. Oke, baik, puji Tuhan. Mohon kesediaan ya Bapak Ibu ya, jangan dibiarkan nanti berdiri sendirian. Ya baik, itu saja pengumuman. Ya, kasih anak-anak juga sudah mulai gitu ya. Baik, kita berdiri, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Peringatan Natal ini ya Tuhan, kami boleh rasakan dengan sangat luar biasa, karena kami boleh memiliki sukacita Natal yang luar biasa di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, karena kami boleh berjumpa dengan Yesus, dan kami juga Tuhan boleh diangkat oleh Tuhan. Kami juga boleh bersaksi, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih, jangan biarkan Tuhan sukacita kami padam, tetapi Tuhan Roh Kudus terus nyalakan hati kami, roh kami, sukacita kami Tuhan, kebahagiaan kami karena kelahiran Tuhan Yesus. Bukan hanya lahir di dunia ini Tuhan, tetapi lahir di setiap hati kami dan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami. Bapak kami dalam surga, terima kasih untuk Natal dan Hud yang tentu yang boleh kami rayakan tadi malam. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak dalam surga, sebentar Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan akan membagi-bagi bingkisan ke warga. Biarlah Tuhan melalui aksi sosial ini Tuhan, kami GKR Kota Damai, semua jemaat GKR Kota Damai semakin punya relasi yang baik dan juga komunikasi yang baik dengan seluruh warga-warga yang ada di Kota Damai ini Tuhan, terkhusus Tuhan lingkungan-lingkungan kami yang terdekat ini Tuhan. Terima kasih pakai semua jemaat-Mu yang berkarya menjadi alat kemuliaan-Mu dan juga terang bagi lingkungan di sekitar kami ini Tuhan. Jadikan gereja-Mu di tempat ini, GKR Kota Damai Tuhan, jadi berkat bagi lingkungan baik Angsana, Dadap maupun Cemara ya Tuhan. Terlebih Kota Damai ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan acara kami juga nanti Natal sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan
Tuhan berkati dan tolong senantiasa anak-anak Tuhan dan juga anak-anak sekolah minggu boleh merasakan sukacita Natal. Dan juga Tuhan, acara kami akan mengakhiri tahun baru, tahun ini ya Tuhan. Tanggal 31 kami akan tutup tahun. Tuhan berkati acara kami tutup tahun sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati, membimbing, menjagai senantiasa seluruh jemaat GKR Kota Damai, jemaat pun di tempat ini. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkati keluarga jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada Ibu Bos. Nanti persembahan supaya jangan lama. Pakai ini ya. Bantu mengisi. Dia satu lagi. Oh ya, Bu Eni boleh ya. Bu Eni. Ya terserah. Ya satu orang yang Bu Eni satu sama Bu Eni. Ya, ya mari. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kiraan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dari kemudian kita selamat datang. Bersatu
awal ibadah kami Tuhan hingga sudah berakhir Tuhan dengan baik Bapak. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang kami dengar Tuhan. Semoga menjadi firman untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami datang kepada Tuhan yang membawa persembahan kami ini Tuhan. Yang Engkau memberkati Tuhan persembahan ini Tuhan. Memberkati juga Tuhan setiap tangan dan setiap hati Tuhan yang sudah memberi Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka Tuhan rezeki Tuhan seperti yang sudah Engkau janjikan Tuhan dalam setiap permohonan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami semua anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh mendapat berkat yang daripada Engkau. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mohon Bapak Ibu sudah berdoa berdiri dan kita akan menyanyikan bersama. Sebelum kita pulang, marilah kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom dan selamat hari Natal.